Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera. Saudara-saudaraku, saya ajak untuk mengetahui jati diri kita sebenarnya. Perlu saudara ketahui bahwa jati diri kita sebenarnya adalah jiwa kita, hati kita. Jadi jati diri sebenarnya itu adalah hati atau jiwa. Jadi kalau saudara-saudara ini meninggalkan hatinya atau mengabaikan hatinya, sama halnya dengan saudara ini meninggalkan diri, sama aja juga mengabaikan diri kita sendiri. Karena diri kita sebenarnya adalah hati atau jiwa itu. Saudara-saudara, saya perjelas ya, bahwa tubuh, ya kalau kita menganggap hidupnya, tubuh ini siapa sih? Tubuh ini siapa sih? Tubuh hidup ini ya hidupnya tubuh itu sendiri, saudara. Kalau hidupnya mata, ya mata itu ya hidupnya mata itu sendiri. Dia mata ini punya kehidupannya, ya kehidupannya melihat. Itu hidupnya mata. Nah, mata ya hidupnya sendiri. Kalau telinga, hidupnya adalah mendengarkan. Nah, hidupnya telinga ya hidupnya telinga itu sendiri. Jadi organ ini, saudara-saudara, hidup. Jadi hidupnya itu masing-masing. Ya, kalau jantung ya hidupnya memompa darah, ya mengalirkan, ya mengambil darah. Hati, ya tahulah hidupnya hati. Nah, hati itu, jantung itu ya hidupnya jantung itu sendiri, hati itu sendiri. Bukan hidup kita, bukan hidupnya, hakikatnya bukan hidupnya manusia. Nah, kalau itu yang kita jadikan segala-galanya dalam kehidupan ini, ya sama saja dengan kita memberikan kehidupan ini kepada mereka, bukan terhadap diri kita sendiri. Bahkan kita lakukan segala-galanya, ya, kita berikan segala-galanya, ya, sebanyak-banyaknya. Bahkan kita tidak pernah merasa cukup, merasa puas. Padahal tubuh ini diberikan hanya ukurannya, tubuh ini sangat kecil, saudara-saudara. Ya kalau kecil terus dengan luasnya, dengan sebanyak-banyaknya, kan sebenarnya kita tahu sendirilah ya, seperti gelas ya. Gelas itu kan kecil, wadahnya air yang sangat kecil. Walaupun di rumah ini air banyak, ya tidak ada gunanya. Kegunaannya hanya dia ya segitu itu. Baru nanti pakai lagi, digunakan lagi. Ya sama dengan lambung kita. Ya membutuhkan makan, ya hanya segitu. Terus dikeluarkan, kenyang, diproses, dikeluarkan, terus nanti makan lagi. Ya, nah tubuh ini sama, tubuh secara keseluruhan tubuh ini juga seberapa sih yang kita, kalau untuk tempat di tubuh ini, ya segitu, tidurnya ya segitu. Kita kembali lagi, intinya bahwa kalau kita ini menjadikan kehidupan manusia yang kehidupan segala-galanya itu sebenarnya, saya ingatkan itu keliru, saudara-saudara. Kelirunya, meruginya nanti kita tidak mengenal hati kita, tidak mengenal diri kita. Kita akan mengabaikan kita akan menjerumuskan diri kita sendiri. Hati yang seluas itu, jiwa kita yang seluas itu, ya luasnya lebih luas dari alam ini, lebih luas dari samudra itu, dari samudra, lebih besar dari gunung itu. Nah itulah nilai manusia.
yang punya kedudukan yang tidak bisa dibandingkan dengan makhluk, punya jangkauan yang sangat tidak terbatas, ya, punya kecepatan lebih cepat dari ribuan kecepatan kilat. Kita bisa menyampai Allah dimanapun, kita bisa langsung mendekati, langsung berada di dekatnya Allah, keberadaan Allah yang tidak terbatas. Ya, berapa jauhnya kita sangat dekat. Itulah jiwa kita, saudara. Nah, tubuh itu hanya sebagai sarana, sebagai alat oleh jiwa kita. Makanya setiap kejadian yang kita alami, yang kita lihat, ya, kalau kita melihat, ya, mata ini digunakan oleh jiwa kita untuk melihat kekuasaan Allah, untuk melihat kebesaran Allah. Ya. Kenapa mata yang jiwa ini membutuhkan alat, membutuhkan sarana tubuh, ya? Ya karena jiwa ini, kehidupan manusia ini diturunkan di dunia ini. Ya, keberadaannya ditempatkan di dunia ini. Ya otomatis karena dunia ini adalah kehidupan material, makhluk material, maka otomatis jiwa ini tidak bisa kalau tidak menggunakan kebendaan yang sifatnya juga material, yang juga berupa benda, yaitu tubuh. Tapi tubuh ini hanya digunakan untuk sebagai sarana. Nah, untuk tubuh ini bisa digunakan terus-menerus selama tugasnya jiwa ini, ya, hati ini, maka tubuh ini hidup. Hidup ini berarti dia harus makan, ya, ada pergerakan makan dan sebagainya. Ya kayak mesin itu loh, kayak mesin itu supaya hidup kan kudu ada bahan bakarnya, kudu makan lah, ya itulah. Tapi hidupnya di manusia sebenarnya itu tidak sekecil itu, hanya tubuh itu tidak. Tubuh itu ya hidupnya tubuh, seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Nah, kenapa jiwa ini harus menggunakan alat sarana? Ya karena kehidupan dunia ini untuk melihat kebesaran Allah, ya kan, melihat kekuasaan Allah, melihat kehendak Allah, ya kan, melihat segala kemahannya Allah ini yang memang ada penciptaan kehidupan Allah ini wujud material, ya otomatis tubuh ini digunakan untuk menyaksikan, ya, untuk menyatakan kebenarannya, membuktikan kebenarannya. Dan jiwa ini terus harus berhubungan dengan kekuasaan Allah, kebesaran Allah, ya. Dan eksistensinya Allah ini terus, ya, dengan kemahan Allah ini terus menerus. Nah, jiwa kita ini juga eksistensinya dari hubungan itu, dari sinergi itu. Itulah hidupnya jiwa hati ini, ya, terus memancarnya, ya, kekuasaan Allah, kebesaran Allah, kehendak Allah, keagungan Allah, terus eksistensinya ini, memancarnya ini, nyala ini, terus tidak ada putusnya. Kuasa Allah menghidupi kekuasaan Allah, menghidupi kebesaran Allah, ya kan. Terus kebesaran Allah menghidupi kekuasaannya, menghidupi keagungannya, menghidupi kemurahannya juga menghidupi kekuasaannya, menghidupi kebesaran. Terus ini eksistensinya ini saling berhubungan terus menerus. Nah, disitulah jiwa ini di dunia ini untuk merasakan itu, ya kan, untuk mendapatkan itu, ya, kemudian juga untuk memancarkan itu, ya kan,
untuk mengekspresikan itu, untuk mengaplikasikan itu. Itulah jiwa kita. Ya, ini saya jabarkan nanti kenapa jiwa itu istimewa, harus seperti itu. Dan akhirnya ini akan kembali menyatu jiwa ini, ya kan, di dekat Tuhan, kembali kepada Tuhan, di sisi Tuhan, bersama Tuhan. Itulah jiwa kita sebenarnya. Ya, itulah diri kita sebenarnya. Kalau kehidupan diri ini hanya sebatas badan, jasmani, lahiri, ya, itu terlalu kecil bagi manusia. Dan itu yang sudah saya sampaikan tadi, itu adalah kehidupan lahiriah itu sendiri. Itu adalah kehidupan badan itu sendiri, yang seperti saya sampaikan tadi. Hanya tubuh ini hanya digunakan sebagai alat atau sarana di dalam kehidupan dunia ini, di dalam kehidupan kemakhlukan ini. Dan jiwa ini akan kembali kepada Allah dengan semua isinya, ya. Itu adalah kekuasaan Allah tidak pernah putus, kebesaran Allah tidak pernah putus. Jadi dia akan mendapatkan input, ya, asupan itu terus menerus. Itulah isinya jiwa kita, dan memancarkan itu. Dan itulah yang nanti kembali kepada Tuhan, yang dibawa oleh jiwa kita. Hadirnya ke Tuhan ini, jiwa kita yang dipenuhi oleh itu. Kembali di sisinya Allah, jiwa kita yang dipenuhi oleh segala kemauan Allah. Dan itulah hidupnya jiwa itu. Dan itulah sebenarnya jiwa itu adalah kekuasaan Allah, kebesaran, keagungan, keesaannya, kemurahannya, petunjuknya, pengetahuannya. Itulah wujudnya jiwa kita sebenarnya. Esensinya di situ, esensinya semua itu. Dan ini dipersembahkan lagi kepada Allah, dan menyatu lagi kepada Allah. Semua esensinya kemahannya Allah. Itulah selalu manusia, selalu jiwa berada di sisi Allah, selalu bersama Allah. Digambarkan seperti Allah dan Muhammad. Kalau di rumah-rumah itu kan selalu ada Allah Muhammad. Itulah sebenarnya saudara tentang jati diri kita sebenarnya. Jadi mulai saat ini saudara, kita boleh menikmati dunia ini. Bahkan dunia ini harus kita nikmati, karena tubuh ini hidup, ya. Tapi saudara, kalau paling umum saudara, diri kita ini adalah lahir dan batin. Tapi ketahuilah, pahamilah, sebatas apa lahiriah, sebesar apa lahiriah, kapasitasnya seberapa lahiriah kita. Ini harus kita sadari. Jangan kebablasan. Kalau kebablasan sakit. Tapi kalau diberikan kelimpahan harta, diberi kekayaan oleh Tuhan, oleh Allah, alirkan seperti kita makan, mengalir. Seperti kita menghirup udara, keluarkan lagi, alirkan, ambil sesuai yang kita butuhkan, dan gunakan sebanyak-banyaknya, kembalikan sebanyak-banyaknya kepada kehidupan yang lain. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.